Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Meneruskan bagian yang ke-11, yaitu Huququl Ukhuwah Al-Imaniyah, hak-hak ukhuwah persaudaraan Al-Imaniyah yang dibangun di atas keimanan. Sampai pada hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Qala al-muallifu hafizahullah an Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Qalu, para sahabat berkata, bala, iya. Maksudnya mau ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara kita? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang yang paling baik di antara kalian yaitu orang-orang yang apabila mereka dilihat, maksudnya apabila orang lain melihat mereka, dzukirallah, Allah menjadi diingat. Ya. Jadi orang yang paling baik di antara kita adalah apabila kita dilihat oleh orang lain, maka itu menjadikan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zukirallah, Allah itu diingat. Afala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala, para sahabat berkata, bala, iya, mau. Siapakah orang buruk di antara kita? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masya'una bin namimah, orang-orang yang berjalan dengan namimah, mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, orang-orang yang merusak antara orang-orang yang saling mencintai. Al-baghun al-bura'a al-anat, orang-orang yang menginginkan kerusakan pada orang-orang yang baik. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memiliki hubungan dengan pembahasan kita Huququl Ukhuwah Al-Imaniyah, hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, dari sisi bahwasanya orang yang mereka ini memiliki hubungan persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, menjadikan mereka seharusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada orang-orang yang paling baik di antara kaum muslimin.
Kalau saat hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW, berarti di antara para sahabat. Siapakah di antara mereka yang paling baik? Maka Nabi SAW menyebutkan, itu orang-orang yang apabila mereka dilihat, menjadikan mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya dengan sekedar melihatnya kita jadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memiliki dampak positif. Jangankan berteman, hanya sekedar melihat saja kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi kalau kita berteman, ya tentu akan dibangun di atas dasar keimanan. Dan sebaliknya, di antara perusak ukhuwah Islamiyah adalah orang-orang yang terburuk atau yang paling buruk yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu mereka yang suka mengadu domba, mereka yang suka membuat kerusakan di antara orang-orang yang saling mencintai, dan mereka orang-orang yang menginginkan kerusakan dan keburukan pada orang-orang yang baik. Nah, ini memiliki kaitan dengan bab kita, yaitu orang yang bisa merusak ukhuwah imaniyah adalah orang yang semacam ini. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa syaitan itu merasa putus asa apabila menjadikan hamba-hamba Allah yang salat di Jaziratul Arab itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setan itu putus asa, tidak mampu untuk membuat tipu daya kepada ahli salat di Jaziratul Arab agar menyembah mereka. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dengan cara membuat permusuhan, adu domba di antara mereka. Ini setan masih memiliki yaitu kepercayaan diri, optimis. Ya, jadi setan masih optimis untuk membuat kerusakan di antara sesama kaum muslimin. Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan hadis kita. Di antara perusak ukhuwah imaniyah adalah 3 hal yang disebutkan oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala di dalam hadis ini. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza ru'u dzukirallah, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang paling baik adalah orang yang apabila mereka itu dilihat, Allah menjadi diingat. Hada fihi bayan, ini terdapat penjelasan annal khiyara, bahwasanya orang-orang yang paling baik, hum, mereka adalah man kanu bihadhihi sifah, yang memiliki sifat seperti ini. Idza ru'u dzukirallah, kalau mereka terlihat maka Allah diingat. Wa dzalika li husni istiqamatihim, yang demikian itu karena kebaikan keistiqomahan mereka. Wa husni ibadatihim, dan kebaikan ibadah mereka. Wa iqbalihim ala ta'atillahi jalla wa ala, dan mereka juga senantiasa taat kepada Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang semacam inilah orang-orang yang paling baik. Itu karena keistiqomahan, karena ketaatan, karena ahli ibadah, sehingga ketika orang melihatnya itu mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian walitawadu'ihim wa dhullihim lillah, karena mereka juga orang-orang yang tawadhu, rendah diri, dan mereka juga merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Wankisarihim baina yadayhi, ya, seakan-akan mereka itu rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang sombong.
bukan orang yang membanggakan diri. Ya. Karena ada sebagian orang itu kalau kita melihatnya itu kita sudah merasa orang ini orang yang sombong. Ya. Justru kalau semacam itu menjadi pikiran negatif bagi diri kita. Mungkin kita akan suudzon, mungkin kita akan ngerasani, kita akan membicarakan orang tersebut. Tapi kalau orang ini ketika mereka dilihat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi termotivasi untuk berbuat baik sepertinya. Ya. Walima qama fihim min khasyatillah min khasyatin lillah, karena mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah, wa haibatin lahu wa ta'zimin, ya, memberi penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqiyahumul mar'u dzakarallaha jalla wa ala, maka apabila seseorang bertemu dengan mereka, mereka pun menjadi ingat Allah, atau ia pun menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang semacam ini, kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna a'malahum wa akhlaqahum wa khisalahum tudzakkiru billahi tabaraka wa taala. Karena amalan-amalan mereka, akhlak mereka, perangai mereka mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Fahum du'atun ilallahi bilisani halihim, maka mereka ini sebenarnya para dai yang menyuruh kepada Allah dengan lisanul hal. Apa lisanul hal? Dengan apa namanya itu, secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu istilahnya lisanul maqal, berbicara secara langsung. Nah, dai secara langsung itu ya orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang berdakwah dengan lisannya, memberi ceramah, berkhutbah dan lain sebagainya. Nah, itu dai dengan lisannya. Kalau orang-orang semacam ini dai dengan yaitu perbuatannya, dengan akhlaknya, dengan perangainya. Ya. Wa kam min insanin istaqama bi ru'yatihi amsala haula, dan betapa banyak seorang yang istiqamah hanya dengan sekedar melihat orang-orang semacam ini. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja kalau kita perhatikan, orang yang paling menggambarkan akan hadis ini, orang yang paling baik, tentu tidak kita pungkiri adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan sekedar melihat Rasul saja para sahabat merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dan apa yang terpancar dari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang sia-sia yang menjadikan orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum bicara loh ya. Ini Rasul belum ceramah, Rasulullah SAW belum berdakwah. Hanya dengan sekedar melihat sosok Nabi SAW, ini para sahabat sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diakui oleh seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika bermajlis dengan Nabi SAW, dekat dengan Nabi SAW, beliau merasa ya iman itu luar biasa, meningkat. Tapi setelah pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, istri, ketemu dengan masalah duniawi, nah ini sudah mulai apa? Turun lagi. Nah ini, maka orang yang terbaik adalah seorang semacam ini. Kalau kita menjumpai orang semacam itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentu itu diantara hal yang sangat luar biasa. Siapa kira-kira orang yang apabila kita temui, belum berbicara, belum berinteraksi, baru sekedar melihat dan menemui, kita langsung mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu tidak dibuat-buat, tetapi terjadi secara apa? Alami. Dan sekali lagi betul-betul mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan
sekedar ngefans, ya. Karena ada orang yang sekedar ngefans, jadi melihat idolanya luar biasa, senangnya luar biasa, tetapi sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada kita jumpai orang-orang itu melihat idolanya menangis. Menangis karena apa? Terharu karena melihat idolanya, tapi sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalaupun ada, mungkin mereka adalah para ulama, pewaris para nabi yang sesungguhnya. Ya, hanya dengan sekedar melihat saja, masya Allah, hati kita merasa tenang, lalu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang langka, ya, yang mungkin jarang kita jumpai. Kemudian qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbirukum bisyirarikum, sebaliknya, maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah orang yang paling buruk di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan, bala, mau ya Rasulullah. Fadzakara lahum thalatha sifat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka 3 sifat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat yaitu struktur dari hadis ini, ya, normalnya ketika Nabi SAW menyebutkan orang yang terbaik dengan sifat semacam ini, maka normalnya orang yang terburuk itu apa? Lawannya. Betul tidak? Ya, contoh, orang yang terbaik siapa? Orang yang ketika dilihat menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti normalnya orang yang terburuk siapa? Orang yang apabila kita melihatnya kita jadi lupa dengan Allah. Itu kan bahasa yang kebalikan biasa gitu ya. Tapi ternyata tidak di hadis ini. Ya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan sekedar kebalikannya saja. Untuk orang yang terbaik seperti itu sifatnya, untuk orang yang terburuk maka Nabi menyebutkan 3 sifat. Bukan sekedar orang yang apabila kita jumpai kita jadi lupa Allah Subhanahu wa taala. Dan mirip dengan hadis ini, mirip dengan hadis dengan struktur semacam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, uridat atau diperlihatkan kepadaku surga. Ya, diperlihatkan ittala'tu min ahli al-jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Perhatikan, pernah diperlihatkan surga kepadaku, maka aku melihat kebanyakan penghuninya siapa? Orang-orang fakir. Pernah dengar hadisnya enggak? Ya, pernah diperlihatkan surga kepadaku, kata Nabi SAW, dan aku melihat kebanyakan para penghuninya orang-orang fakir. Kalau kita belum pernah mendengar lanjutan hadisnya, ketika Nabi mengatakan dan diperlihatkan kepadaku penghuni neraka, maka normalnya yang ada di benak kita, maka aku melihat kebanyakan penghuninya siapa? Orang-orang kaya. Itu normalnya kan seperti itu ya. Tapi ternyata apa kata Nabi SAW? Siapa kebanyakan penghuni neraka? Para wanita. Ya, para wanita. Nah, di antara bentuk pengajaran Nabi SAW ya ada semacam gaya bahasa yang berbeda. Meskipun tidak kita pungkiri orang kaya ya banyak yang masuk neraka. Ya, sebaliknya orang fakir banyak yang masuk surga. Apalagi wanita kaya. Nah ini ya, hati-hati para wanita yang kaya. Karena kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir. Jadi orang-orang kaya ya tidak terlalu banyak lah. Demikian pula yang paling banyak dari kalangan ahli neraka adalah para wanita. Nah, kembali kepada hadis kita. Ketika menyebutkan orang-orang yang paling buruk, Nabi SAW menyebutkan 3 sifat. Al-ula, yang pertama, al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang berjalan
untuk namimah, mengadu domba. Wal masya, ini dari segi bahasa, al masyaun itu sighah mubalaghah, bentuk yang sangat. Jadi bukan hanya sekedar berjalan, tapi apa? Dia betul-betul berupaya melakukan perjalanan sesering mungkin. Ai as-sa'una, berupaya keras bin namimah, untuk mengadu domba bainan nas, di antara manusia. Wa yaktsuru fihim dzalik, dan ini terjadi pada mereka, seakan-akan hidupnya itu hanya dihabiskan untuk mengadu domba. Nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, kalau nggak ada orang yang bertengkar, dia itu kayaknya apa? Nggak bisa tenang. Tapi kalau sudah ada orang yang bertengkar, nah senang dia. Kemudian yang dimaksud dengan namimah, mengadu domba, naqlul kalam bainan nas min syakhsin ila akhar ala wajhil fasad wa nashril adawat. Ini definisi namimah. Apa itu? Membawa ucapan orang lain kepada orang lainnya untuk berbuat kerusakan dan untuk menyebar permusuhan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya aib saudara kita itu tidak kita ceritakan kepada orang lain. Ada kalanya ucapan yang tidak baik yang diucapkan oleh kawan kita kepada kawan kita yang lain, itu biarkan tetap menjadi rahasia kita. Ya, namanya berteman, ada kalanya orang itu curhat. Ah, si fulan itu kemarin apa, begini dan begitu. Kita mendengar dan kita tahu ini diantara bentuk ghibah. Kalau bisa kita nasihati, kita nasihati. Tapi sudah terlanjur terdengar, maka sebisa mungkin tahan, jangan sampai ucapan ini sampai kepada orang yang dibicarakan. Ya, karena apa? Kalau kita sampaikan, kemarin fulan loh membicarakan tentang dirimu, kamu katanya demikian dan demikian, maka seketika akan terjadi permusuhan. Nah, ini namanya mengadu domba. Dan jangan jadikan ini sebagai salah satu bentuk tabayun. Saya mau tabayun. Nah, ini ana mau tabayun, katanya fulan antum kemarin itu gini ya. Nah, apa yang perlu ditabayunkan? Itu adalah tuduhan. Ya. Jadi kalau itu masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, maka lebih baik kita rahasiakan, kita tutup rapat-rapat. Karena kalau kita sampaikan nanti akan terjadi adu domba. Ya, dan si fulan akan membalas ucapan yang lebih dahsyat kepada kawan kita yang tadi membicarakannya, dan itu akan terus menjadi bola liar. Nah, oleh karena itu namimah itu diantara dosa besar, ya. Taib. Jadi sifat yang pertama suka mengadu domba. Sifat yang kedua al-mufsiduna bainal ahibbah, berbuat kerusakan di antara orang-orang yang mencintai. Wa hadhihi thamaratun namimati wa natijatuha, dan ini adalah buah dan hasil dari namimah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi orang yang membawakan ucapan seorang kawan kepada kawan yang lain, betul-betul dia tidak ada niatan untuk berbuat kerusakan, cuman mulutnya saja yang apa bahasa kita itu nggak bisa diem. Pokoknya dia dengar cerita suka disampaikan. Setiap ada berita dia suka menyampaikan. Jadi orang ini memang suka bicara, tapi tidak ada niatan di dalam dirinya
untuk menjadikan mereka berdua bermusuhan. Cuman dampak dari membawa ucapan satu kepada kawan yang lainnya akan ada apa? Permusuhan. Nah, inilah hasil dari namimah, membawa ucapan kepada orang lain. Ya. Hasilnya apa? Berbuat kerusakan di antara orang-orang yang saling mencintai. Tuthmirul ifsada bainal ahibbati wa iqa'il adawati bainahum. Membuahkan kerusakan di antara orang-orang yang mencintai dan menimpakan permusuhan di antara mereka. Waqad qala Yahya al-Yamami rahimahullah, Yahya al-Yamami berkata, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi syahrin. Subhanallah ya. Seorang pengadu domba itu bisa berbuat kerusakan dalam 1 jam apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang penyihir dalam waktu satu bulan. Seakan-akan namimah itu lebih mengerikan daripada apa? Sihir. Ya, sihir itu mungkin butuh waktu yang lama untuk membuat orang saling membenci. Ya. Kalau kita tahu istilah pelet yang membuat orang saling mencintai, nah ini lawannya. Membuat orang saling membenci. Ya, rumah tangga misalkan bisa terkena pelet dalam artian membenci, tapi jangka waktunya mungkin tidak sebentar. Suami istri ya mungkin pelan-pelan dampak sihir itu baru sebulan baru pisah misalkan, tapi nggak cepet. Tapi kalau namimah dalam waktu sekejap orang bisa saling bunuh, orang bisa saling bermusuhan. Nah ini jadi bahaya namimah, seakan-akan disebutkan di sini lebih dahsyat daripada sihir. Fannamamu sari'ul ifsad, maka orang-orang yang mengadu domba itu cepat sekali berbuat kerusakan. Taib. Sifat yang ketiga, ats-tsalitsatu, orang yang paling buruk, al-baghun al-bura'a al-anat, ay alladzina yuriduna al-anat, yaitu orang-orang yang menginginkan al-anat. Dan al-anat itu adalah al-halakah, al-masyaqqah, al-fitnah. Ya. Al-anat itu adalah al-halakah, kebinasaan, yaitu kesusahan, fitnah, asyaru bainal abriya, dan keburukan di antara orang-orang yang baik. Ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan sifat yang ketiga itu orang yang ingin menjadikan orang-orang baik itu binasa, jatuh di dalam dosa, ya, terfitnah. Yang awalnya alladzina laisa bihim syarrun wala minhum adza, orang-orang ini tidak ada keburukannya, orang-orang ini tidak mengganggu. Wa hadhihi aidan min thimarin namimah, dan ini pula di antara buah dari namimah. Jadi petaka awalnya itu apa? Namimah, menyebar satu ucapan kepada orang lain, menyebar ucapan kepada orang lain dengan tujuan untuk berbuat kerusakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang kita kenal baik, orang-orang yang kita kenal mereka tidak memiliki masalah di antara saudaranya, namun terkadang dengan ucapan dan berita yang kita bawakan kepada mereka satu antara yang lain itu menjadikan mereka jatuh di dalam dosa. Akhirnya mereka bermusuhan, akhirnya mereka tidak saling tegur sapa, ya, bahkan naudzubillah mungkin akhirnya mereka saling melukai. Gara-gara apa? Gara-gara namimah. Fannamamu, maka orang yang suka mengadu domba, yatlubul anata wal masyaqqata wasyarra wal fasada fi haqqil abriya, mereka menginginkan kerusakan, mereka menginginkan kesusahan, keburukan di antara para orang-orang yang baik. Al-muta'akhina, orang-orang yang awalnya saling bersaudara. Al-mutasafina, awalnya mereka memiliki hati yang jernih. Al-mutawaddina, mereka bahkan saling mencintai.
Wa hadza kulluhu, dan ini semua mimma yubayyinu lana, di antara hal yang menjelaskan kepada kita khuturata halin namam, bahayanya keadaan pengadu domba. Wa annahu syarrun azimun 'alal mujtama', dan ini adalah keburukan yang besar terhadap masyarakat. Li'anna wazifatahu fil mujtama' nasyrul adawat bainan nas. Karena tugas mereka ini di antara masyarakat adalah untuk menyebarkan permusuhan di antara manusia. Apalagi orang yang memang memiliki sifat yang negatif seperti ini, mereka memiliki karakter yang seperti ini, disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, la yahda'u lahu balun. Orang semacam ini terkadang tidak bisa tenang kondisinya. Wala yartahu lahu khatirun, perasaannya enggak bisa tenang. Illa idza ra'al ikhwatal mutabaghidin, kecuali kalau sudah melihat orang-orang yang saling bersaudara itu apa? Saling membenci. Ya. Ini memang bagi orang-orang yang normal akan faham betul ini perbuatan yang sangat-sangat buruk. Tapi nyatanya ada orang yang memang kerjaannya itu suka mengadu domba. Dia nggak senang kalau orang itu saling mencintai, saling mengasihi, berteman baik, tidak suka. Tapi kalau sudah bermusuhan, nah dia suka. Ya, tidak pernah tenang dirinya ketika melihat wal mutaakhidina mutaadina, kecuali orang-orang yang saling bersaudara itu pada akhirnya saling memusuhi. Nah, ini diantara sifat orang yang paling buruk kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran pentingnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk di antara golongan ini. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita mendengarkan ucapan yang tidak baik terhadap saudara kita, sebisa mungkin kita tahan. Jangan kita sampaikan, jangan kita ceritakan. Apalagi ini menyangkut masalah pribadi. Ya, beda kalau itu masalah umum, masalah amanah dalam harta atau hal-hal yang lain. Ini perlu adanya teguran karena menyangkut hak umum. Tapi kalau masalah pribadi, kadang-kadang mendengarkan curhat, mengeluhkan tentang kawannya. Ya, kalau kita bermudah-mudahan untuk saling membawakan berita ini kepada saudara kita yang lain, jadilah kita pengadu domba. Jadilah kita orang yang menjadikan dua orang yang awalnya berkawan ini bermusuhan. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang semacam ini wara'a fil abriya'il anata wal masyaqqah, ingin agar orang-orang yang baik itu mendapatkan kesusahan, hidupnya tidak tenang, berbuat kerusakan. Fa idza ra'a dzalika sya'ara annahu anjaza muhimmatahu wa adda wazifatahu. Kalau dia sudah berhasil membuat orang itu saling bermusuhan, maka seakan-akan dia merasa tugasnya itu berhasil, ya, sukses di dalam menjalankan misinya, sukses di dalam menjalankan tugasnya. Walakin, akan tetapi perhatikan, lahu indallahi uqubatan, orang semacam ini akan mendapatkan hukuman di sisi Allah dengan dua hukuman. Ihdahuma muajjalatun fi hadhil hayatid dunya. Yang pertama, hukum yang disegerakan, hukuman yang disegerakan yang ia dapatkan di kehidupan dunia ini. Apa itu? Bi an yafdahahu Allah. Allah akan menghinakan orang semacam ini, tukang pengadu domba ini, walau kana mutawariyan fi baitih, meskipun dia bersembunyi di rumahnya. Wal ukhra, dan hukuman yang kedua, yalqaha yaumal qiyamah, ia akan mendapatkannya di hari kiamat nanti. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Orang-orang yang suka mengadu domba, yang hobinya mengadu domba, yang merasa terpuaskan hasratnya kalau sudah ada orang yang bermusuhan, maka jangan merasa dia bisa hidup tenang. Maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Hukuman yang pertama di dunia dan hukuman yang kedua di akhirat. Di dunia orang pengadu domba ini tidak akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Itu hanya bisikan syaitan. Itu hanya hawa nafsu. Yang pada akhirnya orang semacam ini yakin pasti akan dimusuhi. Ya. Karena apa? Ada kalanya dua orang yang bermusuhan tadi sadar, kita awalnya baik-baik saja, tapi kenapa kok kita bisa musuhan? Semenjak fulan itu suka menceritakan obrolan-obrolan kita, sejak fulan itu suka cerita kesana kemari, kita jadi bermusuhan. Akhirnya mereka pun sadar bahwa ini tidak benar. Nah, pada akhirnya bagaimana? Tukang pengadu domba ini pasti akan dihinakan, dia akan dikucilkan, dia akan dijauhkan. Ya, itu yang menjadikan hidupnya tidak akan tenang. Dan Nabi SAW menyebutkan, nanti akan kita bawakan hadisnya, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abil Jauza qala, dari Abul Jauza ia berkata, qultu li Ibnu Abbasin, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma haula'i alladziina nadabahumullahu ilal wail, siapakah mereka yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam al-wail, ya, neraka wail. Qala, ia berkata, wailul likulli humazatil lumazah, neraka wail bagi setiap humazah pengumpat, lumazah pencela. Siapakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, humul masya'una bin namimah, mereka yang dimaksud humazah, lumazah itu adalah orang-orang yang berjalan untuk mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang membuat perpecahan di antara saudaranya. Al-baghuna lil bura'il anat, dan orang-orang yang menginginkan kehancuran, kebinasaan pada orang-orang yang baik. Fadzakara radhiyallahu anhuma hadhihi thalathata tafsiran lil mutawa'idina fil ayati bil wail. Maka Ibnu Abbas menyebutkan 3 sifat ini sebagai tafsir, penjelasan tentang siapakah yang dimaksud wailun likulli humazatil lumazah. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang suka mengadu domba di dunia dia akan dihinakan oleh Allah, dan di akhirat dia terancam masuk neraka wail. Dan wail, ada keterangan di antara para ulama, adalah salah satu lembah yang ada di neraka Jahannam. Ya, wail itu di antara lembah yang ada di neraka Jahannam. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan bawakan hadis-hadis dari Nabi SAW tentang balasan bagi orang yang suka mengadu domba. Wa an Thauban radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tu'zu ibadallah, jangan kalian menyakiti hamba-hamba Allah dan membuat mereka saling bermusuhan, itu di antara bentuk menyakiti hamba Allah. Wala tu'ayyiruhum wala tatlubu auratihim, jangan kalian mencela mereka, jangan kalian mencari-cari aurat mereka, maknanya mencari-cari aib dan kesalahan mereka untuk disebar. Fa innahu man talaba aurata akhihil muslim, karena siapa yang mencari-cari aib, ya, mencari-cari yaitu kekurangan
dari saudaranya muslim, talaballahu auratahu hatta yafdahahu fi baiti, maka Allah akan mengorek-ngorek aibnya, lalu Allah akan menghinakannya di rumahnya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini yang disyaratkan oleh Syekh, yaitu balasan yang pertama. Di dunia meskipun sembunyi di rumah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menghinakannya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah menghinakannya? Bisa jadi orang ini akhirnya disebar keburukannya di hadapan manusia. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menampakkan yaitu aib-aibnya yang lebih dahsyat di kalangan masyarakat, sehingga dia mau tidak mau sembunyi di rumah, malu dia karena aibnya terbongkar. Maka dari itu meskipun dia di rumah, maka dia telah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dia telah mengorek-ngorek aib saudaranya muslim. Taib, sudah masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan sisa hadis di bab yang ke-11 ini insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dua hadis Nabi SAW yang akan mengakhiri pembahasan di bab atau bagian ke-11 ini. Masih terkait dengan balasan bagi orang yang suka mengadu domba, yang merusak hubungan di antara kaum muslimin. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah, wahai orang yang beriman dengan lisannya namun iman itu tidak merasuk di dalam hatinya. Masya Allah, ini ungkapan yang berat ya. Orang yang beriman dengan lisannya tetapi iman belum merasuk di dalam hatinya. Siapakah mereka ini? La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari kesalahan dan aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu, karena siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, ya, menyebarkan aib-aib mereka, Allah akan mencari-cari kesalahannya, Allah akan menyebarkan aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi, siapa yang Allah cari dan bongkar aibnya, maka Allah akan hinakan dirinya meskipun dia berada di rumahnya. Ya, jadi lebih memalukan daripada orang yang disebar aibnya tadi. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih mengerikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan hadis yang terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aurat, aib, kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi auratnya, aibnya dan kesalahannya pada hari kiamat. Ya, al-jaza min jinsil amal. Jadi kita ini kalau ingin ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup aib saudara kita. Namun perhatikan aib yang terkait dengan urusan pribadinya, bukan aib yang terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Contoh, orang suka pinjam uang tapi nggak pernah bayar, ini aib bukan aib, tetapi aib ini berkaitan dengan kemaslahatan umat, maka tidak mengapa kita memberikan peringatan kepada calon korban, ya. Tapi kalau itu aib yang bersifat pribadi, personal, hubungan dia dengan Allah, maka kita tutupi, nasihati dengan baik, didengar alhamdulillah, tidak didengar ya sudah, itu menjadi aib baginya, kekurangan baginya. Nah, kalau kita tutupi aib orang ini, maka Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Dan sebaliknya, wa man kasyafa aurata akhihil muslim, siapa yang menyingkap, ya, menyebar aurat saudaranya muslim, kesalahan, aib dari saudaranya muslim, kasyafallahu auratahu, maka Allah akan menyebar aibnya pula. Tidak hanya itu, hatta yafdahahu biha fi baiti, hingga Allah menghinakannya meskipun dia berada di rumahnya. Ya, mungkin sudah sangat-sangat memalukan sekali sehingga sampai orang ini nggak berani keluar rumah. Apalagi di zaman sekarang, ya, videonya menyebar, misalkan orang satu dunia tahu bahwa orang ini adalah orang yang jahat, orang yang buruk, sehingga orang semacam ini tidak berani keluar rumah. Karena apa? Malu. Nah, itulah bentuk penghinaan dari Allah terhadap orang yang suka membongkar aib saudaranya, yang suka mengadu domba.
Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Adapun yang terakhir di sini al-muallif hafizallah membawakan asar ya dari salafus saleh bahwasanya di antara doanya Abdullah, ya mungkin Abdullah bin Mas'ud ya, wallahu a'lam bissawab, beliau berdoa, Rabbana aslih dzata bainina, ya Allah perbaikilah hubungan di antara kita, wahdina subulas salam, berilah kami petunjuk jalan keselamatan, wa akhrijna minadh-dhulumati ilan nur, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan palingkanlah kami dari kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina, dan berkahilah kami pada pendengaran, penglihatan, hati, istri dan anak keturunan kami, wa tub alaina wa alaihim, dan terimalah taubat kami dan mereka, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang, waj'alna li an'umika syakirin, jadikanlah kami bersyukur atas nikmat-nikmatmu, musnina biha qailin, dengan senantiasa memujimu dengan nikmat-nikmat tersebut, wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah pula nikmat-nikmatmu kepada kami ya Allah. Nah, ini adalah doa yang diucapkan oleh Abdullah, dan kalau kita lihat doanya sungguh luar biasa yang mengandung kebersihan hati ya. Jadikanlah hati kita itu bersih, tidak ada permusuhan, lalu ditunjukkan jalan yang benar, diberkahi harta, keluarga, pendengaran, penglihatan, dijauhkan dari kekejian ya, lalu meminta agar kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari pembahasan di bagian yang ke-11. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bagian ke-12 dari kitab Ahaditsul Akhlaq, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela dan melaknat. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Bagaimana hukumnya mengidolakan orang kafir, siapapun ya, dengan alasan dia membantu kaum muslimin? Kalau yang dimaksud berterima kasih, lalu kita merasa senang karena penderitaan saudara kita dibantu oleh orang-orang kafir, maka ini bukan hal yang dilarang. Secara umum Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Siapapun orang yang pernah berbaik kepada kita, kepada kaum muslimin, maka kita apresiasi kebaikannya, namun hanya sekedar itu saja ya. Dan kalau perlu kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Tetapi kita mengidolakan seluruh yang ada pada dirinya tidak benar. Jadi hanya terbatas, ya kenapa kamu kok respect sama fulan, oh dia luar biasa bantuannya terhadap kaum muslimin ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, melalui orang kafir ini kaum muslimin terbantu. Ya kita berterima kasih, sekedar itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita jadikan perilakunya menjadi gaya hidup kita, nah ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terlebih dia statusnya adalah orang kafir. Ya, jadi kita hanya mengapresiasi perbuatannya saja. Dalam hal itu baik. Dan kita merasa berterima kasih, ini hal yang wajar. Ya, tapi tidak lebih dari itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.